dimuliakan nabi-nabi sebelum dan sesudahnya, melainkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para kerabatnya yang mengikuti jejak langkah beliau, minaz zulumati ilan nur, dari masa kegelapan menuju masa terang benderang. Hadirin hadirat jamaah peringatan Isra Mi'raj sekaligus peringatan haul abah guru kita sekumpul Martapura. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita berada di bulan yang penuh berkah, bulan yang malam-malamnya adalah mustajabah, dikabulkan doa-doa segala hamba Allah, dikabulkan doa-doa seluruh umatnya Rasulullah. Maka suyugianya ayuhal ikhwan rahimakumullah, kita pada ini malam memperingati Isra Mi'raj sekaligus haul daripada seorang waliullah. Kita banyak-banyak berdoa agar doa kita dan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Hajat dunia dengan kemudahan daripada segala urusan, hajat akhirat dengan keampunan daripada dosa dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Perjalanan dimulai start daripada Masjidil Haram hingga finish ke Sidratul Muntaha dinamakan Mi'raj. Isra dengan menggunakan tunggangan yang lebih cepat daripada kilat, lebih cepat daripada pesawat jet, lebih cepat daripada tunggangan manapun, karena ini burak adalah tunggangan para penghuni surga. Ini burak adalah tunggangan para nabi, para rasul sebelumnya. Akan tetapi ini burak dipilih atas kepemurahan, atas kebaikan, atas kecintaan, atas kerinduan yang mendalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak burak-burak di dalam surga, ribuan burak bernikmat-nikmat dengan kenikmatan surga, berhias-hias dengan hiasan surga. Tapi ada satu burak beda daripada burak yang lain. Badan kurus karing, tidak mau makan, tidak mau minum, dan tidak mau tidur, hingga tidak mau guring. Ditanya oleh malaikat Jibril ketika malaikat Jibril berjalan-jalan ke surga, ingin mencari tunggangan Nabi kita Isra Mi'raj naik ke atas Sidratul Muntaha. Kemudian, wahai burak, mengapa engkau ini beda daripada burak-burak yang lain? Burak yang lain bernikmat-nikmat dengan kenikmatan surga, burak yang lain berhias-hias dengan hiasan surga, tapi engkau beda daripada burak yang lain. Badan kurus karing, kada berdaging, kada mau makan, kada mau minum, dan kada mau guring. Kemudian daripada itu pada akhirnya dipilihlah akan ini burak. Dipilih akan ini burak menjadi tunggangan Nabi kita Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 40.000 tahun menyandang kerinduan, ingin bertemu dengan yang namanya tertera di dahi para burak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa gerangan wahai malaikat Jibril yang namanya tertera di dahi kami para burak? Berarti orang ini adalah mulia, sampai-sampai namanya bersanding dengan nama Allah Ta'ala. Kalimat inilah yang kita inginkan ketika waktu sakaratul maut, ketika napas kita sudah ngos-ngosan, ketika ruh kita sudah dicabut daripada kaki sampai ke tenggorokan. Tidak ada taubat lagi, tidak ada lagi permintaan ampun. Akan tetapi sebelum ruh sampai ke tenggorokan, Allah Ta'ala masih menerima ampunan, masih menerima taubat seorang hamba. Marilah wahai ikhwan rahimakumullah, kita yang banyak dosa, kita sewaktu bujangnya macam-macam kelakuan merajalela, mari sama-sama di peringatan Isra Mi'raj ini. Sudah puluhan kali, ratusan kali peringatan-peringatan yang sudah kita peringati, puluhan kali, ratusan kali peringatan-peringatan yang sudah kita hadiri. Mari kita rubah diri kita agar menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Yang dulunya kita sembahyang kurang,
bagaimana caranya kita sekarang sembahyang kelima waktunya. Meskipun ayuhal ikhwan rahimakumullah, karena kita mau belajar, karena kita ingin berubah daripada sebelumnya agar lebih baik daripada sebelumnya. Barang dulu ujar ulama, zuhur paparak asar, asar paparak maghrib, maghrib paparak isya, isya paparak subuh, subuh paparak zuhur. Ini adalah pelajaran bagi kita bagaimana kita hendak menjadi orang yang takwa kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Punya sudah begamatan kita kawa, nah walaupun hendak para habis sudah waktunya, tunggal gamatan Allah Ta'ala akan membukakan hati kita. Agar bagaimana caranya tepat waktu amal ibadah kita. Zuhur di waktunya juga zuhur, asar di waktunya juga asar, maghrib di waktunya juga maghrib, isya di waktunya juga isya, subuh di waktunya juga subuh. Agar apa? Kita diciptakan di dunia ini sebagai manusia, hikmahnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kata Allah, melainkan hikmahnya hanya menyembah kepada Allah. Sebenarnya bukan permainan yang kita mainkan di dunia. Sebenarnya bukan hanya perbuatan yang sia-sia yang kita perbuat di dunia, akan tetapi hikmah kita dijadikan sebagai manusia adalah untuk menyembah kepada Allah. Bagaimana nilai-nilai kehidupan kita? Mendapatkan pahala daripada Allah. Makan yang biasanya pahalanya mubah, artinya kan dapat pahala dan kan dapat dosa juga kita mengerjakan makan. Tapi munnya kada makan kita kelaparan. Supaya nilai makan kita tadi menjadi ibadah, niatkan litakwiyatul ibadah, supaya kuat beribadah, maka makannya pun mendapatkan pahala. Minum apa aja pian, minum teh, minum kopi, minum air putih. Munnya pian kada berniat apa-apa, minum sekedar menghilangkan dahaga. Akan tetapi jikalau pian minum niatnya supaya nyaman, lancar bacaan, lancar membaca Fatihah, lancar membaca surah, membaca amalan-amalan yang lain-lainnya, maka minum pian bernilai ibadah. Mandi nang asalnya kada berpahala, mandi nang kayak biasa berkubui-kubui awak, berkubui-kubui kepala, berkubui-kubui muka, kan dapat pahala kita karena itu gawian sebagai manusia sudah setiap harinya. Tapi bagaimana caranya mandi kita menjadi ibadah? Agar kita niatkan mandi kita supaya khusyuk sembahyang, supaya khusyuk kita beribadah, supaya nyaman orang nang dihiga-higa kita kada kebauan. Maka nilai mandi kita mendapatkan pahala di sisi hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita kawan meniatkan daripada gawian-gawian kita nang asalnya kada mendapatkan pahala, dengan berkat niat kita Allah Subhanahu wa taala lipatkan ganda pahala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang menjadi hiri dengki umat-umat Nabi sebelumnya. Umat-umat Nabi sebelumnya umur mereka ratusan tahun, umur mereka bahkan sampai hingga ribuan tahun. Akan tetapi mengapa umat Nabi Muhammad mempunyai umur pendek, tapi pahalanya melebihi daripada pahala orang yang hidup ratusan tahun, melebihi daripada pahala orang yang hidup ribuan tahun? Ternyata apa? Jawabannya berkat daripada niat kita. Disebutin amal ibadah, kalau diniatkan beberapa, maka belipat gandaan pahalanya itu melebihi daripada orang yang hidup ratusan tahun, orang yang hidup bahkan ribuan tahun, berkat niat baiknya kita. Bahkan ada seorang yang fakir, seorang yang miskin, ketika melihat tumpukan pasir di depan rumahnya, dikarenakan rumah tetangganya mau direnovasi, kemudian dia melihat tumpukan pasir di depan rumah tetangganya yang berbarengan, artinya berhadapan dengan rumahnya. Pada akhirnya dia pun berniat, seandainya aku mempunyai uang sebanyak tumpukan pasir itu, niscaya aku sedekahkan daripada separuhnya. Berkat niatnya ternyata memasukkan dia ke dalam surga. Padahal harta dia tidak punya, padahal uang dia tidak punya, padahal uang yang sebanyak pasir itu dia tidak punya. Akan tetapi dengan berkat niat baiknya Allah Ta'ala sampaikan pahalanya sehingga dia masuk ke dalam surga berkat niatnya. Jadi ayuhal ikhwan rahimakumullah, banyaki kita berniat. Malam ini jadi pian hakun duduk datang mulai rumah ke sini berhujan,
gerimis ada nang lambat, ngunya pina lambat banget dilarap aja sudah hujannya. Dia niatan duduk di sini belawas apa? Nang pertama hendak mengambil keberkahan. Munnya di rumah belum tentu lagi pian bersalawat, bisa menonton sinetron macam-macam. Tapi di sini duduk walaupun mulai Isya sampai jam 12 misalkan, itu kada seberapanya sebanyak pian duduk sudah hari-hari sebelumnya. Ini luar biasa, Allah telah memberikan kesempatan ke pian. Berarti pian dah tanda orang nang pilihan. Bukan hanya pilihan Allah, bukan hanya pilihan Rasulullah, bahkan juga pilihan waliullah. Karena pada malam ini, malam Senin, salah satunya malam Senin, Nabi dilahirkan malam Senin. Dan malam Senin ini tepat haulnya di rumah abah guru kita, Sekumpul Martapura. Diadakan juga di rumah sini. Ini luar biasa, rumahnya mengandung keberkahan. Padahal sebenarnya undangan kami ini seluruhnya ulun lawan rombongan maulid lain di sini. Tapi berkat abah guru, berkat Rasulullah, Allah Ta'ala nang mangariau timbul tengah sini. Berarti ini adalah rumah pilihan nang dipilih oleh Allah sebagai haul nang tepat haul abah guru kita pada malam hari ini diperingati di rumah beliau di Sekumpul Martapura. Jadi kita berdoa mudahan hajat kita dikabulkan berataan. Amin, amin, kita soleh-solehah berataan. Berkat abah guru kita Sekumpul Martapura. Amin, amin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Subhana maha suci Allah. Yang namanya Al-Quran bukanlah buku sejarah. Akan tetapi di dalam Al-Quran banyak sekali sejarah-sejarah. Di antaranya sejarah Nabi terdahulu, mulai Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu ceritanya tentang kelebihan-kelebihan mereka. Di antaranya Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pulang suatu kesempatan kedua untuk menjadi penghuni surga. Nah, asalnya beliau memperbuat kesalahan, padahal itu adalah pelajaran dan hikmahnya supaya lahir manusia ke permukaan ini dunia. Pada akhirnya diturunkan ke surga, akhirnya menikah dengan Sayyidatuna Hawa, lahirlah anak beliau Qabil dan Habil, dan lahirlah kita sebaratan.